Perkenalkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Waldi Isnaini. Saya adalah pre-sales di tim IoT yang di PT Informasi Otomosi Teknologi. Di sini saya akan membantu untuk sharing ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan sharing tentang masalah Internet of Things dan Artificial Intelligence untuk mengoptimize productivity di seluruh perusahaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kenapa IoT dan Artificial Intelligence? Kita tahu bahwa teknologi semakin bergulir, teknologi semakin canggih dan juga teknologi IoT pun dan juga AI juga semakin kita bisa lihat semakin terjangkau dan semakin murah dan juga kita semakin bisa menerapkan ke semua problem solving yang ada di masalah di perusahaan dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Di sini perusahaan kami juga menginfokan bahwa yang selama ini kita tahu bahwa IoT dan AI adalah barang yang mahal, kita juga bisa memberikan solusi yang terbaik dari Bapak dan Ibu sekalian, apakah yang tepat bagi perusahaan Bapak jika ada masalah yang kita bisa terapkan di seluruh problem-problem dan juga masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan teknologi yang IoT dan Artificial Intelligence ini. Oke, saya akan mulai. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan seperti di Panowo bilang bisa langsung aja diketik di chat di Microsoft Teams sehingga kita bisa nanti memberikan jika nanti sambil berjalan nanti kita bisa akan melihat apakah ada pertanyaan yang menarik sehingga nanti seperti Panowo bilang akan ada hadiah menarik dari kita untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya mulai. Halo, Ya Pak, sudah kedengaran Pak, silakan. Sudah kedengaran ya Pak? Oh ya, silakan. mohon maaf. Silakan Pak Wali. Oke, perkenalkan nama saya Waldi Isnaini. Saya adalah pre-sales staff di perusahaan inovasi otomasi teknologi, yaitu adalah salah satu dari Comnet Group. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things dan Artificial Intelligence untuk mengoptimize productivity atau problem-problem yang ada di masalah yang di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa IoT dan AI? Kita tahu bahwa teknologi selalu bergulir dan selalu menimbulkan inovasi-inovasi terbaru. Begitu juga IoT dan AI yang kita selama ini tahu, IoT dan AI yang selama ini kita melihat bahwa adalah sebuah sistem yang mahal dan juga tidak terjangkau. Sekarang sudah mulai timbul sebuah inovasi-inovasi baru yang lebih terjangkau dan juga bisa memberikan oke. Mohon maaf, tadi sudah ya. Lanjut ke materi. Saya akan mulai dengan introduction dari perusahaan kami. Kami adalah sebuah Comrade Group dari awal, yaitu tahun 97. Dimulai dari sebuah floor shop house kecil di Jakarta dengan modal yang 130 juta. Lalu telah mengkomplitkan ini data tahun 2018, kita sekitar 10.000 proyek sekian. Dan juga terbesar kami adalah 230 billion rupiah. Dan sampai saat ini karyawan kami hingga 700 orang di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dari core value kami. Core value kami adalah SR2H, yaitu Solution, Helpful and Reliable Responsive Service. Di sini solution adalah kami akan memberikan solusi kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dari sistem IoT dan AI ini. Dan juga tentu helpful, membantu jika ada masalah, dan juga handal dan juga memiliki responsive service. Di sini lalu saya akan menjelaskan tentang profesionalan kami, sertifikasi-sertifikasi yang kami punya untuk membuktikan bahwa kami profesional dalam memberikan layanan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya beberapa produk atau solution kami yang ada di perusahaan kami. Kami pertama kali bergerak di networking atau di IT, yaitu network infrastructure, data center, virtualization, security, dan juga akhirnya bergerak ke software yaitu application.
Dan terakhir kami memiliki 2 perusahaan, yaitu pertama Internet of Things dan AI secara grup. Di sini ada grup kami, bisa dilihat. Perusahaan pertama kami adalah NCI dan CIS, yaitu bergerak di sistem integrator sebagai hardware, yaitu networking dan segala macamnya. Selanjutnya ada proses sistematik otomasi. Di sini ada software bisnis, ada software untuk banking, ERP, dan berbagai macam sistem software. Lalu Inner Network yaitu adalah untuk building bisnis, untuk penarikan kabel dan segala macam di building. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan kami, Inovasi Otomasi Teknologi sebagai Internet of Things, dan juga Alpha Research Informatika sebagai AI, itu Artificial Intelligence. Lalu service point kami bisa memberikan support kepada Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia, karena kami memiliki project juga hampir di seluruh Indonesia, dan juga memiliki service point di seluruh Indonesia juga. Sehingga jangan ragu jika ada kerjasama dengan kami walaupun di luar dari Pulau Jawa ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang saya mulai sharingnya sebagai sistem integrator yang bergerak di bidang IoT. Kita mengenal dulu apa sih itu IoT. IoT kita terbagi dari 2 yang selama ini selalu terpisahkan sebelum adanya Internet of Things, yaitu OT dan IT. OT adalah operation teknologi yang kita tahu, kita punya mesin, kita punya mungkin simpelnya kalau dalam rumah tangga ada lampu, ada juga seperti listrik, pengukur listrik, power motor listrik, itu kita juga tahu sebagai customer PLN, itu juga seluruhnya adalah sebuah operation teknologi yang selama ini kita tidak memikirkan bahwa sebenarnya itu data kita bisa ambil untuk kita olah dan kita analisa. Dan IT kita tahu, mungkin kita tahu ERP, kita tahu juga misalkan software-software untuk menghitung pengeluaran bulanan sebagai sebuah perusahaan segala macam. Dan kita juga tidak terpikirkan bahwa kita bisa melakukan itu langsung ke dalam OT sehingga menimbulkan output yang kita bisa olah, sehingga kita bisa tahu apa yang sebenarnya action apa yang kita bisa timbulkan agar bisa mengoptimas perusahaan kita. Itulah secara konsep yaitu IoT. Kalau kita bisa lihat dari kolom McClellan di sebelah kiri, sebenarnya simpelnya adalah think that collect information and then send it, dan think that receive information and then act on it. Jadi intinya adalah kita mengumpulkan informasi, lalu mengirimnya, dan juga menerima informasi, lalu melakukan sesuatu dari informasi tersebut, atau melakukan keduanya. Jadi itu adalah IoT secara simpel. Jadi sebenarnya kalau Bapak tahu sekarang juga sudah ada di proyek di produk-produk X yang sistem cloud dengan harga yang murah. Perbedaannya nanti akan saya jelaskan setelah ini, yaitu salah satu dari sistem IoT yang kedepannya akan semakin murah dan semakin berkembang. Tapi ada suatu kelemahan dan juga kelebihan dari sistem tersebut. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah stage-stage yang ada dari IoT. Stage pertama adalah sensor dan aktuator. Kita tahu tadi OT terdiri dari sensor seperti listrik, seperti sensor suhu, dan seperti mesin yang mempunyai parameter tertentu. Nah, itu adalah stage 1, kita punya sensor dan aktuator. Lalu selanjutnya adalah yang seharusnya kita dimulai dari perusahaan Bapak dulu, itu adalah data acquisition. Data acquisition adalah pengumpulan data dari seluruh OT tersebut. Nah, ini adalah step yang paling pertama biasanya diterapkan di seluruh customer kami, yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini mungkin mostly use-nya beberapa customer menggunakan PLC kembali, sehingga memiliki lumayan panjang untuk menjadikan itu dari sebuah data analytics. Kami mempunyai solusinya, nanti saya jelaskan setelah ini. Lalu ini adalah proses untuk menarik data dari seluruh sensor dan aktuator, lalu beralih ke itulah edge dari OT ya Bapak Ibu sekalian. Lalu edge dari IT, setelah itu masuk ke stage 3, kita masukkan itu semua data ke platform, dan kita bisa processing itu, masukkan ke database, kita bisa olah itu menjadi sebuah data bahwa oh jam segini ternyata misalkan listrik pengeluarannya tinggi, karena apa kita bisa tahu. Kita juga bisa mengurangi misalkan air ternyata selalu keluar segini dalam kondisi idle, ternyata ada kebocoran di air tersebut. Contohnya kita mengukur dari sensor debit air. Jadi itulah yang ada di stage ketiga, yaitu analitik and pre-processing. Lalu ada di stage keempat, itu data center. Setelah mengumpulkan data dan mengeluarkan analitik, tentu kita butuh data store untuk seandainya kita menganalitik dan mencari arsip yang sebelum-sebelumnya kita sudah lakukan, dan juga agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulang kembali. Contohnya itu ya. Jadi kita butuh data center dan juga cloud
untuk menganalisa itu dan mengakses itu dimanapun dan kapanpun. Ini adalah stage-stage dari IoT, dari sistem IoT secara garis besar dan secara dasar. Semoga Bapak Ibu sekalian mengetahui secara garis besar IoT itu apa, sehingga Bapak Ibu udah bisa nanti menerapkan seandainya ada masalah, kami Bapak dan Ibu sekalian bisa menerapkan di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya di sini saya menjelaskan our business summary. Setelah bergerak di bidang data dan networking di IT, kami membentuk IoT dan memberikan solusi-solusi ke customer, dan akhirnya kami memiliki produk dari prinsipal, dari end to end, dari ujung OT sampai ke akhir ke platform sehingga ke cloud. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kita dari perusahaan kami dari things sampai connectivity yang terdiri dari LP1 dan segala macam kami akan menjelaskan setelah ini. Lalu hingga ke platform, kami punya platform bernama Basis yang di situ adalah sebuah sistem yang customizable dan juga user friendly, sehingga Bapak Ibu sekalian lepas dari kami pun kami bisa mentraining Bapak Ibu sekalian untuk mengoperasikan bahkan menambah sebuah parameter yang sederhana sehingga bisa melakukan perubahan-perubahan sendiri dari sistem yang kami punya. Lalu dari seluruhnya itu membentuk sebuah sistem sehingga ada service dari kami memberikan sistem platform yang bisa memberikan optimasi dari seluruh sistem-sistem yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya perbedaan dari yang tadi saya bilang, yang sistem X yang selama ini yang murah, entah lampu yang bisa kontrol dari jauh dan segala macam, adalah security-nya Bapak Ibu sekalian. Kami mempunyai security yang end-to-end, proaktif, dan defense in-depth. Jadi intinya perbedaannya dengan IoT dari kami adalah kami memberikan security Bapak Ibu sekalian, data Bapak Ibu sekalian tidak bisa diakses oleh mungkin perusahaan X yang di Chinese sana, bisa kita pakai device-nya untuk rumah kita, bisa mengakses rumah kita dan sebagainya. Dan dari kami, Bapak Ibu bisa melakukan servernya itu di on-premise di perusahaan Bapak atau by cloud by kita dengan safety juga dari kita. Itu dari bisnis summary kami. Selanjutnya kita mulai dengan isi dari IoT tersebut. Pertama, yang paling penting adalah seluruh sistem yang ada adalah connectivity. Kenapa connectivity? Ya kalau tidak ada connectivity, semua data dia akan tertransfer secara dengan baik. Sehingga tidak mendapatkan sebuah analisa yang tepat dan juga tidak bisa memberikan action yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi di sini adalah sebuah protokol-protokol yang kami sudah explore dan juga kami bisa provide. Pertama, mungkin ada yang baru dengar dan juga belum, yaitu Private Light LTE. Apa itu Private Light LTE? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu LTE, yaitu HP 4G LTE. Perbedaannya adalah kita memberikan solusi yaitu Private Light. Jadi kita memberikan kartu SIM dan data tersebut seperti tidak bisa diakses oleh semua orang yang ada di situ. Jadi tidak bisa diakses sebuah jaringan gateway kami atau BTS kami, itu hanya bisa diakses oleh SIM card tertentu yang kami berikan ke penggunaan tertentu, sehingga secara bandwidth dan secara data udah pasti lebih terjamin dibandingkan dengan LTE yang biasa. Lalu juga satelit network perbedaannya adalah satelit network kami bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh LTE dan baik yang butuh invest yang besar, tapi kalau dengan satelit kita hanya membutuhkan sebuah antena dan juga sebuah decoder untuk mengkomunikasikan data kita ke internet. Lalu access point WiFi seperti yang kita sebutkan biasa. Lalu low power wide area network, ini ada yang saya akan sharing, yaitu ini adalah sebuah connectivity yang sedang mulai merambah di seluruh Indonesia, dan bahkan provider Indonesia sudah membentuk jaringan di beberapa kota di Indonesia, yaitu low power wide area network. Di sini berguna untuk sebuah transmit data yang kecil, namun dengan gateway yang kecil pun bisa mengakses wide area bisa berkilo-kilometer network di sebuah daerah. Jadi ini sedang diterapkan karena akan memberikan solusi yang terbaik, dan juga sebuah sensor-sensornya juga tidak membutuhkan energi yang besar karena transmitnya dengan data yang kecil dan juga low power, ya, sehingga disebutkan low power wide area network. Di sini ada LoRa, NB-IoT, LTE-M, dan Sigfox. Kami support kami punya dan pelajari di 3
LP1 yaitu LoRa NB-IoT dan LTE-M. Sigfox belum bekerja sama dengan kami. Jadi kalau bahwa ini bergerak di bidang agriculture, di ternak yang butuh lahan besar dan menginginkan IoT, inilah salah satu dari solusi yang terbaik yang bisa kami sampaikan untuk connectivity-nya. Lalu selanjutnya Bluetooth Low Energy. Di sini perbedaannya dengan LP1, dia sama-sama ini, tapi untuk Bluetooth Low Energy lebih rendah, tapi datanya lebih besar dan juga sama, tidak perlu invest besar. Bluetooth untuk Bluetooth transmitternya juga tidak mahal, sehingga sebenarnya sama jika diterapkan LP1. Bedanya untuk yang Bluetooth untuk yang tidak terlalu jauh dan juga butuh data yang lumayan besar bandwidth-nya, sedangkan LP1 tidak perlu data yang besar. Lalu tentu Modbus RTU bagi beberapa expert industri atau beberapa expert IoT tidak tahu. Lalu Modbus TCP di sini adalah connectivity yang ada di sebuah sistem Internet of Things. Dan di sini adalah dasar dari sebelum kita menjajaki atau menerapkan dari sistem IoT. Harus ada sebuah connectivity agar kita bisa menarik data dari seluruh OT di sistem kita. Selanjutnya saya akan sharing tentang agriculture. Kenapa agriculture? Ya, tadi saya sebutkan saya akan mencoba sharing di sebuah sistem-sistem sesuai case-nya sehingga lebih tepat. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang di agriculture. Di agriculture, seperti saya bilang tadi, kami selalu merekomendasikan low power wide area network. Di sini saya menunjukkan contoh dari LoRa Communication Gateway. Jadi kalau kita lihat, mungkin di sini kalau dari gambar tidak terlihat. Jadi kalau kita bandingkan dengan gateway yang seperti untuk yang berkilo-kilometer ya, seperti BTS-nya LTE itu BTS-nya sebuah provider itu butuh tower yang sangat besar, butuh yang tinggi. Sedangkan untuk LoRaWAN tidak butuh, dia hanya butuh sekitar 10 meter atau 8 meter si gateway-nya dan bisa memancarkan hingga 10 km radiusnya. Dan itu baik diterapkan di agriculture dan sehingga bisa menimbulkan data-data yang bisa memberikan hari ini kita bisa panen ini karena kondisi tanahnya seperti ini. Contoh-contoh dari sebuah sistem di agriculture. Kalau kita bisa lihat di bagian kiri bawah ada sebuah soil humidity sensor di sini, dan ini sistemnya dia adalah baterai dan cuman ada sistem kalibrasi dan juga tidak perlu power apapun. Jadi tinggal colok saja di sebuah tanah, data itu akan langsung diterima oleh communication gateway lalu ditransmit ke server kami yaitu data center, sehingga bisa memberikan data bagaimana kondisi dari sebuah tanah tersebut. Lalu ada level sensor ultrasonic level untuk mendeteksi misalkan sebuah tangki, misalkan tangki di industri sawit, misalkan tangki di industri gadung, tingginya berapa itu juga bisa langsung dikirim ke sebuah cloud base dan juga data center, sehingga kita bisa analisa dan bikin sebuah machine learning sehingga kita bisa memberikan action yang tepat sehingga tidak memboroskan secara sumber daya dan juga energi. Ada anemometer, wind vane, air temperatur, dan juga berbagai macam untuk sistem di dalam agriculture. Mungkin Bapak-Bapak Ibu bisa mulai melihat di agriculture contoh-contoh IoT yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk case selanjutnya, yaitu adalah fleet management. Mungkin kalau fleet management agak kurang familiar, tapi kalau Bapak Ibu bilang GPS, pasti sudah tahu GPS tracking. Di HP Bapak Ibu punya, dan juga di mobil mungkin ada beberapa Ibu Bapak Ibu sekalian pasang di mobilnya. Cuman di sini adalah advance untuk fleet management, sehingga kita bisa perbedaannya dengan GPS yang biasa. Pertama, kalau GPS yang biasa dia hanya memberikan tracking, sedangkan di sini kita memberikan sebuah solusi. Yang pertama tidak cuma pakai LTE, kita bisa pakai satelit dan juga GSM pun kita bisa 2G, bisa 3G, bisa 4G dan juga berbagai sistemnya. Dan data kami tidak seperti handphone Bapak Ibu sekalian butuh data yang besar, kami tidak butuh data yang besar karena kami hanya memberikan data lokasi dan juga keakuratannya dan juga bisa memberikan tanpa internet kami bisa men-save itu dari satelit, lalu dari GPS lalu bisa mengupdate langsung ke sistem kami sehingga tidak akan ada jalur yang putus di dalam maps yang ada di platform kami. Lalu perbedaannya lagi adalah pertama
Device ini bisa terhubung dengan CAN bus atau OBD atau controller sebuah mobil, sehingga kita bisa tarik speednya seperti ada yang di dalam mungkin speedometernya sebuah mobil. Itu semua data dengan device kami bisa tarik, kami bisa tahu speednya, kita bisa tahu juga misalkan kondisi equipmentnya, dan juga kita bisa tarik juga kondisi dari sebuah uh, secara di dalam si OBD. Kita bisa tarik juga, kalau emang bisa ditarik, yaitu adalah seperti data-data nyalanya kapan si mesin, ignitionnya baik atau tidak. Secara data OBD kita bisa tarik itu. Lalu selain itu kita juga ada Axolot sensor. Axolot sensor ini kami akan jelaskan nanti di case study. Kami sudah menaruh di salah satu perusahaan tambang untuk mengontrol memuat sebuah batu bara dan juga mengunloading sebuah batu bara. Jadi kita tahu di truk itu kapan dimuatnya dan muatnya berapa ton, lalu di mana juga dia di unloading. Itu kita bisa tahu dengan Axolot sensor ini. Selanjutnya ada AI juga, yaitu adalah di sini kita bisa lihat DSM, yaitu Driver Status Monitoring. Dengan AI ini kita pasang kamera di dalam kabin, kita bisa tahu jika driver itu merokok, jika driver itu menggunakan telepon atau memalingkan pandangannya, dan juga ternyata device itu mengantuk. Driver itu mengantuk, sehingga platform kita bisa langsung memberikan alert, bisa memberikan alert itu langsung ke sosial media, kita bisa koneksikan ke Telegram, kita bisa koneksikan ke email, dan juga berbagai macam jika itu dibutuhkan. Lalu juga selanjutnya, selain kamera untuk di dalam cabin, kita juga punya MDVR, yaitu di situ kita bisa taruh MDVR sebagai recorder dan recording videonya. Dan itu kameranya bisa di yang depan untuk collision system, atau untuk jika ada halangan yang mungkin lelah si driver, dan itu bisa langsung detect dan langsung bikin buzzer sehingga si driver terbangun. Itu jadi bisa memberikan keamanan lebih, walaupun tidak boleh sampai mengantuk sekali ya. Jadi keamanan lebih untuk si driver dan juga si mobilnya juga. Lalu di review juga Bapak ingin untuk melihat bagian belakang, adakah seandainya ada tabrakan, kita juga bisa lihat fungsinya seperti CCTV, side view juga sama seperti CCTV juga. Dan semua dikoleksikan ke MDVR, kita bisa akses kapanpun dimanapun dengan platform kita. Dan juga MDVR akan menyimpan semua video yang ada seperti CCTV tergantung dari memori yang Bapak pasang di MDVR. Ini adalah fleet management yang advance dari kami. Jadi kami sudah pasang di salah satu perusahaan batubara di Indonesia, dan juga mulai berjalan dan itu efektif untuk memberikan data-data yang bisa diolah oleh si perusahaan, sehingga memberikan productivity yang lebih baik. Selanjutnya ada utility. Nah, utility ini sebenarnya tidak hanya di industri, di perumahan pun kita bisa mengetahuinya, dan juga kalau secara sistem. Jadi pertama adalah power dan KWH monitoring. Kita tahu PLN selama ini juga secara tidak langsung, dan juga walaupun juga ada beberapa yang masih manual melihat ke dalam si KWH meter di tiap rumah, tapi ada juga yang sudah mulai menggunakan smart KWH, sehingga data sudah ditarik oleh PLN langsung ke dalam datanya PLN. Ini kita juga sebagai ini IT juga secara electricity, dan juga selain dari PLN untuk billing itu juga ada billing di apartemen, dan juga billing berbagai macam sistem. Kita bisa tarik voltage-nya, seandainya over voltage kita juga bisa memberikan alert, seandainya over current atau over ini juga kita juga bisa memberikan alert ke dalam sosial media kita, karena IoT adalah universal dan juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan safety yang baik, dan juga memberikan solusi yang terbaik. Nah, itu contoh untuk KWH. Lalu utility selanjutnya adalah water. Nah, water kami punya berbagai connectivity. Nah, tadi di atas ada satu hal yang belum saya sebutkan, yaitu MBUS, lain Modbus. Jadi MBUS adalah protokol untuk sebenarnya untuk water monitoring, salah satunya. Di situ adalah wire connectivity namun low energy, sehingga si water meter walaupun PLN mati, dia masih bisa mendetek berapa debit yang sudah terlewati di water meter tersebut.
sehingga tidak akan ada data loss saat power mati di sebuah water meter. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari Embas. Selain Embas, kami juga punya LoRaWAN juga connectivity-nya. Kalau Bapak ingin tahu, IoT dari LoRaWAN juga sama, dia menggunakan low energy sehingga menggunakan baterai yang bisa bertahan hingga 3-5 tahun. Dan di situ juga akan memberitahu seandainya jika si baterai itu sudah habis ke dalam sistem platform, sehingga bisa mengganti terlebih dahulu sebelum adanya sebuah breakdown ke dari dalam sebuah si water meter tersebut. Lalu device-device lain ada yang menggunakan wireless, ada yang menggunakan Ethernet, ada yang menggunakan RTU, dan itu juga sama bisa menarik semua data-data seperti utility monitoring di sebuah pabrik atau sebuah building atau bahkan rumah juga jika berkenan untuk membuat sebuah sistem yang bisa menggunakan billing internal atau Bapak ingin membuat itu secara otomatis masuk ke server juga kami bisa provide. Oke, untuk utility. Selanjutnya, case selanjutnya atau bidang selanjutnya yang kami akan memberikan sharing yaitu asset management. Nah, asset management mungkin Bapak Ibu tahu NFC, tahu e-money, Bapak Ibu juga tahu QR code di dalam Alfamart. Di situ semua itu bisa diterapkan untuk menjadi asset management solution di sebuah sistem, misalnya warehouse atau gudang atau perusahaan Bapak untuk produksi, sehingga data-data dengan unique code tertentu kita bisa tahu itu lokasi di mana, produksi kapan, dan segala macam untuk asset management solution di sebuah perusahaan. Mungkin detailnya nanti akan dijelaskan lebih detail dengan untuk webinar selanjutnya jika ini akan dibahas ya. Selanjutnya nanti ada juga selain RFID dan juga NFC dan juga QR code yang tadi, ada juga yaitu beacon. Beacon itu adalah basicnya adalah Bluetooth Low Energy. Di sini Bluetooth Low Energy salah satu aset manajemen juga. Perbedaannya untuk Bluetooth Low Energy kita juga bisa akses location, kita bisa ini, cuman perbedaannya beacon membutuhkan beberapa gateway untuk mengakses si beacon tersebut, dan juga untuk ke distance ke akurasiannya agak lebih sekitar 2 atau 3 meter, sehingga tergantung dari kondisi dari si warehouse dan juga macam apakah mana yang harus bisa diterapkan dan juga yang terbaik untuk solusi dari aset manajemen Bapak. Jadi itu untuk salah satu sharing kami dari aset manajemen. Nah, ini kami akan memberikan info atau update teknologi. Jadi sebuah IoT juga, kalau Bapak Ibu tahu PLC, sekarang PLC juga sudah berkembang. Yang dulunya kita menggunakan controller yang simple, dan sekarang sudah ada beberapa PLC yang basisnya berupa Windows atau berupa IPC, atau dia memiliki prosesor sendiri, dan juga dia bisa menjadi sebuah programmer, atau jadi Bapak Ibu tidak membutuhkan monitor, juga dia bisa langsung jadi program di situ, langsung aja konekkan ke sebuah internet, lalu bisa connect misalkan TeamViewer atau apa, sehingga bisa akses langsung di dalam sebuah PLC itu. Nah, ini adalah satu update teknologi terbaru untuk bagian OT. Jadi dia menggabungkan sebuah sistem IT ke dalam sebuah OT. Jadi mesin di Jerman sana sudah beberapa menggunakan ini dengan brand namanya Beckhoff. Beckhoff ini dia menjadikan PLC itu dengan basisnya adalah IPC atau Industrial Personal Computer. Di sana di dalamnya ada sebuah Windows base yang kita bisa akses, dan kita bisa memberikan perintah sebuah runtime yang seperti PLC. Kita bisa programkan dengan ladder, dengan starter text dan segala macamnya. Lalu teknologi selanjutnya IPC juga, tapi IPC ini menggunakan seperti PC biasa. Bedanya adalah dia rugged dan juga industrial, dan itu bisa ditaruh di sebuah tempat yang ekstrim sekalipun, dan juga tidak membutuhkan fanless. Dia menggunakan heatsink dari luar, sehingga ini salah satu yang part-part IoT controlling yang tepat untuk industri-industri yang ekstrim yang membutuhkan server di tengah-tengah plan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk PC taruh di situ. Lalu teknologi selanjutnya ada data acquisition yang selama ini kita mungkin sebelumnya menggunakan PLC yang harganya agak mahal.
Sekarang sudah ada data acquisition untuk analog input, digital output yang menggunakan protokol yang sederhana dan tidak membutuhkan prosesor yang terlalu tinggi. Di sini ada kita punya dari brand Advantech, kita punya yang Ethernet, yang based on Wi-Fi, based on RTU, dan juga based on LoRaWAN, yang bisa memberikan data tanpa harus menggunakan controller seperti PLC dan berbagai macamnya. Lalu juga untuk PLC, kalau Bapak Ibu membutuhkan PLC, kami juga sudah update juga. Ada beberapa PLC terbaru dari kami menggunakan Mitsubishi untuk PLC-nya. Jika Bapak membutuhkan building automation system yang speknya masih menggunakan DDC, kami juga bisa provide untuk yang PLC yang DDC. Jadi secara garis besar untuk controller atau untuk kontrol sebuah IoT, ada beberapa update yang sudah mulai berkembang, dan juga ada device yang sebenarnya kita dulu berpikir data fusion itu mahal karena menggunakan PLC. Kita punya device yang simple, kotak, bahkan bisa web based configuration. Jadi tanpa Bapak Ibu pakai laptop pun, pakai HP, menggunakan koneksi yang punya yang kita, yaitu dengan sistem yang Wi-Fi, kita bisa setting si device tersebut menggunakan HP sekalipun tanpa menggunakan laptop. Itu kita sudah, teknologi sudah memberikan itu, dan bisa setting langsung, bisa akses data itu ke cloud sekalipun gitu. Oke, ini adalah yang terpenting yang saya akan jelaskan. Jadi sistem-sistem IoT sekarang mungkin yang mostly use, atau yang mungkin tidak mostly ya, ada beberapa sebagian besar yang menggunakan sistem ini, yaitu di bagian kiri. Di sini sistem untuk IoT mempunyai step-step yang mungkin sebelumnya emang dari OT ke IT memiliki step yang sangat jauh. Seperti yang di bawah sini adalah dari sensor, dari seluruh lampu dan segala macam dihubungkan ke data acquisition. Data acquisition di sini bisa berbentuk PLC, bisa berbentuk data acquisition yang kecil, lalu dipuling kembali ke sebuah controller kembali, misalkan OPC server atau OPC apa, atau bisa dibilang OPC bridge, untuk membridgekan seluruh data akuisisi yang memiliki beberapa brand diculik dalam satu, lalu ditarik ke server dengan satu brand yang bisa ditarik ke dalam database, baru diakses dan dianalisa di internet dan juga di data server. Itu untuk mostly use-nya. Nah, ini adalah satu provide kami, yaitu our premise. Jadi kita ada dua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita lompat langsung dulu ke cloud, kita tahu yaitu adalah perusahaan X yang kita terkenal sekali sekarang, yaitu punya device-device seperti smart lamp, smart apalagi ya, yang smart lagi ya, itu saklar, dan juga mungkin untuk infrared. Untuk infrared itu contohnya seperti menghidupkan AC, menghidupkan TV. Dengan device satu bisa langsung akses via HP tapi via internet. Jadi itu adalah sebuah device cloud base, sama seperti kita sebenarnya, tapi perbedaannya adalah kalau Bapak Ibu dan beli itu, semua data-data kapan Ibu nyalain AC, kapan Ibu nyalain TV, itu semua data akan masuk ke dalam servernya si perusahaan X, dan juga si perusahaan X tahu dan bisa mengakses seluruh device yang ada di rumah Bapak-Bapak Ibu sekalian. Apalagi kamera bisa mereka akses data kamera tersebut yang tertangkap oleh CCTV yang Bapak Ibu beli dari situ. Perbedaannya dengan kami tidak mengopenkan itu ke komersial, tapi hanya untuk penggunaan industrial dengan cloud base, sehingga sistemnya sama. Dari device kecil yang tadi saya bilang bisa web base sekalipun, itu kita bisa tarik langsung ke internet ya, cloud base kami, langsung tarik datanya, langsung analyzing, dan juga langsung sistemnya kita bisa yaitu adalah cloud server kami menamai sistem kami atau platform kami bernama Basis. Di situ kita bisa tarik langsung, dan juga bisa langsung tampilkan ke dashboard dengan platform yang ada di cloud kami. Itu sama seperti itu. Lalu yang kedua, perbedaannya dengan cloud base yang tadinya servernya di cloud, kita bisa taruh, misalkan Bapak Ibu sekalian nggak mau datanya ditarik di server kami. Bapak ingin servernya ada di tempat Bapak sendiri, tapi connectivity via internet, tapi secara security-nya ditinggikan, itu juga bisa. Jadi beberapa customer kami memang selalu merekomendasikan on-premise, itu adalah yang
solusi yang kedua, sistem platform kami basis ditaruh di dalam on-premise perusahaan dan sistemnya mirip, perbedaannya adalah semuanya ada di on-premise atau by maintenance dari Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung ngomong tentang perbedaan harganya. Yang mostly used ini kita bisa tahu karena dia punya jalur yang stepnya lebih banyak sehingga tentu costly infrastrukturnya lebih tinggi dibandingkan dengan solusi yang dua di sebelah sana. Lalu tentu one time purchase dan juga karena device-nya banyak tentu butuh maintenance untuk device-nya. Oke, yang tengah one time purchase karena on premise jadi tidak perlu ada device yang kita subscribe karena platformnya sudah ada di tempat Bapak. Tapi tetap di awal harus bayar untuk platformnya dan juga untuk programmingnya di dalam sebuah platform tersebut. Nah, itu makanya kalau kita bandingkan dengan pertama ada low initial investment dan juga tentu maintenance-nya juga lebih rendah karena hanya sedikit part yang dibutuhkan. Dan untuk cloud lebih sangat sederhana juga lebih cepat penerapannya karena semua cloud semua platform sudah ada di kami. Hanya pemasang device langsung setting langsung bisa keluar dashboard. Cuman perbedaannya adalah ada subscription fee atau misal Bapak Ibu dan sekalian harus mengeluarkan biaya bulanan untuk platform tersebut sehingga bisa menggunakan platform tersebut secara terus menerus. Jadi itulah perbedaan dari topologi IoT yang ada sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Tapi secara garis besar topologi IoT adalah seperti ya Bapak Ibu yang lihat sekarang, sehingga semoga saja bisa tahu topologi yang tepat untuk masalah-masalah yang ada di perusahaan atau masalah-masalah yang ada di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Oke, untuk IoT sekian secara dasar atau basic dari IoT. Lanjut ke artificial intelligence. AI itu apa sih? AI adalah kecerdasan ilmiah. Kita tahu kita punya kecerdasan sebagai manusia dan kenapa sih ada AI yaitu tujuannya membuat mesin lebih pintar, membuat kecerdasan ilmiah ke dalam sebuah mesin dan juga akhirnya adalah membuat nilai value dari si mesin itu menjadi lebih bermanfaat. Yaitu sehingga kita bisa contohnya nanti setelah ini saya menerangkan contohnya sehingga bisa membantu sebuah mesin bisa membantu sebuah mengoptimalisasi sebuah sistem sehingga yang dulunya kita harus kesulitan dalam sebuah masalah yang selalu itu dia terus-menerus, kita bisa membuat machine learning sehingga masalah yang selalu ada tersebut bisa solve dengan sendirinya tanpa effort yang banyak dari kita. Nah, ini adalah frequently used AI sekarang. Jadi kita tahu pertama adalah image analysis, kita tahu face recognition. Ya mungkin Bapak Ibu tahu dari sekarang juga kita menggunakan salah satu AI juga di Microsoft Teams. Dia bisa menggunakan ubah background dan juga berbagai cara-caranya. Lalu yang kedua adalah virtual assistant. Nah, kita bisa tahu Siri, kita tahu juga Google Now, dan itu adalah virtual assistant dan juga beberapa sekarang mungkin ada chatbot untuk komersial dan segala macam. Itu juga salah satu AI yang sudah dikembangkan di dunia saat ini. Lalu selanjutnya ini salah satu produk kami, Predictive Analytics. Nah, di sini saya akan menginfokan setelah ini. Di sini adalah lebih ke maintenance dan juga ke prediktif berbagai situasi seperti misalkan cuaca, misalkan BMKG butuh data, punya data berbagai data dan itu orang sebelumnya harus merumuskan, kita bisa bikin sebuah artificial intelligence untuk itu sehingga bisa melakukan prediktif yang lebih tepat. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Machine learning. Nah, machine learning juga sebuah sistem untuk memberikan sebuah parameter yang selalu berbeda-beda, tapi kita bisa memberikan hasil yang tetap optimal walaupun ada sebuah masalah atau sebuah perubahan yang ada di sebuah sistem tersebut. Lalu juga selanjutnya natural language processing, kita tahu Google Translate, kita tahu juga berbagai translate yang selama ini ada. Ini juga salah satu AI juga yang diterapkan sekarang hari ini. Lah, self-driving teknologi, kita tahu Tesla, itu juga salah satu AI yang diterapkan. Dan juga robotics tentunya. Sekarang kita bisa tahu sudah ada mendekati yang seperti manusia bentuknya dan juga bisa berbicara dan bisa mengobrol walaupun pemasyarakatnya belum banyak. Ini adalah salah satu fungsi atau yang digunakan AI yang saat ini ada di dunia.
Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebuah solusi dari kami. Pertama adalah predictive maintenance untuk sebuah mesin yang menggunakan pompa, menggunakan motor. Di sini adalah device yang sudah tertanam AI di dalamnya dan juga bisa menganalysing. Di sini juga ada beberapa template yang sudah diberikan AI dengan riset-riset tertentu sehingga bisa mengeluarkan nilai-nilai sebuah mesin atau yang berdasarkan pompa, misalkan mesin NC yang menggunakan motor, intinya yang berbasis outputnya getaran. Dan juga dia punya template di dalamnya. Di device kami ini dengan satu platform ini sudah termasuk sebuah Windows dan juga platform di dalamnya. Langsung kita koneksikan ke sebuah motor vibration sensor, misalkan ke dalam sebuah mesin NC dan juga berbagai mesin-mesin yang ada. Kita bisa tahu kapan dia breakdown dan juga berbagai parameter lain yang ada. Secara garis besar saya jelaskan di next selanjutnya. Kita bisa taruh sensor di sebuah motor atau sebuah mesin dan nanti device atau platform kami akan mempelajari itu semua. Mungkin ada beberapa waktu untuk mempelajari getarannya sehingga dengan template yang ada atau machine learning yang ada kita bisa tahu grafik yang ada di bawah kanan ini adalah kita bisa tahu oh ternyata ini sedang ultrasound atau ini vibration dan kita tahu kapan sebentar lagi dia akan failure sehingga kita bisa tahu kapan harus mengganti bearing, kapan harus mengganti impeller atau kapan juga harus mengganti apa dan itu semua ada di sistem dan kita tinggal masukkan parameter-parameter yang ada di sebuah mesin tersebut. Ini adalah predictive maintenance kami dari AI. Lalu selanjutnya ini sedikit contoh yaitu dari ternak. Kita punya device yang dikalungkan ke dalam sebuah ternak berisikan accelerometer, gyro, body temperature, dan chassis circumference. Kita bisa lihat di dashboard bagian kanan contoh mobile apps-nya. Jadi ini cloud base dan juga base-nya LoRaWAN atau NB-IoT, intinya low power wide area network karena kita tahu ternak membutuhkan area yang sangat luas yang kita butuh datanya tidak terlalu besar karena tidak ada video, tidak ada data-data yang besar sehingga kita menggunakan protokol low power wide area network. Dari data-data 3 sensor tersebut kita bisa tahu umurnya, kita juga bisa tahu misalkan dia sebenarnya beratnya berapa, terus secara kapan dia patut untuk dipotong dan juga berbagai macam sistemnya itu sudah ada di artificial intelligence di platform kami sehingga bisa memaksimalkan kesehatan dan juga berbagai macam misalkan dari detak jantungnya kita bisa tahu saat dia mulai sakit kita bisa langsung action untuk memberikan obat ke dalam si sapi tersebut atau ya entah kambing entah apa ke dalam sebuah ternak. Ini adalah salah satu AI yang kami provide ke customer kami agar memaksimalkan sebuah ternak untuk memberikan hasil yang kalau bisa 100% tidak ada kematian. Lalu selanjutnya ini adalah sebenarnya bukan AI, ini adalah augmented reality. Di sini kami punya kerjasama ke salah satu perusahaan di Eropa, yaitu untuk membuat augmented reality. Kita bisa gunakan itu untuk berbagai case, misalkan di warehouse seperti yang ada di gambar, atau di dalam sebuah maintenance di di sebuah mesin untuk kita troubleshoot dan juga misalkan untuk menampilkan si manual-manual dari sebuah mesin itu kita bisa juga, itu juga salah satu dari teknologi dari AI yang ada sekarang. Oke, untuk AI secara garis besar seperti itu dan juga contoh-contohnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada di kami sebagai IoT integrator. Pertama connectivity, kami ada banyak tadi saya bilang dari connectivity yang ada saya sebutkan di atas, kami di sini adalah prinsip-prinsip kami yang dari connectivity. Di main controller juga sama, kami punya beberapa prinsip untuk main controller. Selanjutnya sensor dan meter, di sini adalah di edge ujung. Kita punya juga beberapa kerjasama baik sensor di Eropa dan juga di Taiwan pun kita juga ada. Dan juga untuk KWH meter dan juga untuk water meter yang dengan base MBAS dan LoRa kita juga sudah kerjasama dengan beberapa prinsip.
Lalu artificial intelligence ada Vantik untuk platform yang real time solution. Ini juga kita bisa gunakan, contohnya kita buat aplikasi Gojek, aplikasi Grab yang butuh progres yang cepat, kita bisa menggunakan dengan Vantik. Lalu juga ada Azure Advantage sebagai AI juga, kita punya produk yang tadi contohnya predictive maintenance. Wear Group untuk artificial augmented reality, maaf, Vuforia juga pakai untuk augmented reality. Ini adalah contoh-contoh principal dan partner kami dari segi IoT. Selanjutnya case study, kami ada case study untuk memberikan solusi yaitu OEE atau overall equipment effectiveness di sebuah chemical manufacturing, sehingga memberikan data sebuah mesin hari ini mengeluarkan output berapa dan juga ada masalah apa, breakdown-nya berapa lama, seluruh datanya masuk ke dalam server dengan hanya sebuah device kecil kalau kita lihat di dalam topologi ya, karena mereka sudah punya sebuah tower lamp yang kita bisa tarik datanya, dan juga untuk counting produk kami mendapatkan sebuah sensor sehingga semua datanya bisa ditarik dan dimasukkan ke dalam server kami, dan itu tidak butuh PLC. Kami hanya membutuhkan device yang kecil langsung ke dalam on-premise server kami dan langsung bisa menimbulkan data-data yang bisa diakses dan diakuisisi. Selanjutnya case study kami di sebuah perusahaan makanan, yaitu kita tarik power meternya, itu kita sudah POC-kan di beberapa dan sudah bikin dashboardnya, menunjukkan kita bisa tarik dan juga bisa email reporting auto di tiap harinya, berapa KWH di tiap masing-masing posisi yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah fleet management. Kami sudah menerapkan di salah satu mining area. Di sini yang kami provide ada, bisa kita lihat. Pertama MDVR untuk front collision atau halangan yang ada di depan mobil seandainya akan mengatuk. Nanti ada buzzer yang memberitahu si driver. Lalu ada DSM kamera, yaitu tadi reverse status monitoring untuk mengetahui kelelahan, untuk mengetahui fatigue dan segala macam, GPS tracker tentu. Lalu iButton itu adalah seperti immobilizer di mobil, tapi kuncinya dipegang oleh driver tentu sehingga kita tahu driver siapa yang naik ke si mobil itu. Lalu ini berarti ya tidak ada koneksi ke dalam OBD untuk yang fuel, ada fuel tapping sensor. Lalu ada juga Excelot untuk mengetahui beban dari si sebuah truk. Ini adalah penerapan-penerapannya. Kita bisa lihat ada fuel, kita bisa lihat secara grafik kapan dia isi, dan dia berkurang secara normal. Kita bisa tahu berapa kilometer dengan isinya tersebut. Lalu ada collision warning tadi dengan kamera yang di depan. Lalu ada Excelot sensor dipasang ke dalam sebuah Excel. Oh ya, ini juga ada untuk mapping, kita kan tarik data dari sebuah di Google. Jadi sehingga untuk beberapa mapping di tambang itu tidak update untuk gambar dari yang ada di sebuah tambang, sehingga kita butuh custom mapping, kita pakai drone dan juga tempelkan itu ke dalam mapping sehingga menimbulkan situasi yang benar-benar aktual yang ada di lapangan di sebuah area tambang. Lalu ada juga driver status monitoring di sini yang taruh di depan untuk mengetahui dia merokok atau lelah dan segala macamnya. Ini adalah satu penerapan kami di fleet management. Oke, itu saja sharing kami untuk IoT, dan juga semoga aja Bapak Ibu sekalian terbuka IoT itu apa dan penggunaannya apa dan juga sistemnya seperti apa, karena sudah saya jelaskan dari topologi tadi. Kalau ada yang butuh ditanyakan bisa tanyakan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Nowo. Silakan Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Waldi atas presentasinya. Oke, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau ada pertanyaan silakan bisa ketik di chat ya. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya presentasi produk akan dibawakan oleh Bapak Michael. Silakan Bapak Michael. Ya, terima kasih Pak Nowo. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Michael Juan. Saya adalah IoT developer dari PT Inovasi Otomasi Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang demo dashboard yang sudah kita kembangkan.
sebagai contoh penggunaan IoT di berbagai sektor. Jadi demo kit kita ini sudah online dan Bapak Ibu bisa coba. Linknya itu adalah demokit.iot.tdns.net. Nanti untuk loginnya Bapak Ibu coba bisa tanya ke Panowo atau Bu Pamela, karena untuk loginnya sangat tidak disarankan beberapa orang login sekaligus. Nanti akan saya jelaskan sedikit kenapa. Saya akan jelaskan dulu untuk dashboard pertama ini. Jadi pada saat kita pertama login, ini adalah dashboard power monitoring. Dashboard ini terkoneksi langsung dengan demo kit kita yang ada di kantor Inovasi Otomotif Teknologi untuk memonitor power meter. Jadi di sini kita ada memiliki 2 power meter, satu dari Advantech, satu dari Socomec. Masing-masing power meter tersebut mengukur data-data yang disupport oleh power meter tersebut. Jadi di power meter yang Advantech ini dia mensupport current, voltage, frekuensi, serta data-data pendukung lainnya. Lalu dengan power meter Socomec pun begitu. Di sini dia support untuk current, voltage, serta KWH. Saya besarkan sedikit. Seperti itu KWH. Lalu di bawahnya sedikit lagi, ini ada beberapa indikator yang terdapat pada demo box kita yang terkoneksi. Nanti akan saya tunjukkan demo boxnya. Jadi di sini ada indikator lampu, buzzer, push button, selektor, serta temperatur dan potentiometer. Lalu kita bergeser sedikit ke atas, ada demo kit 2 monitoring. Ini adalah demo kit yang kita contohkan sebagai monitoring water monitoring. Jadi di sini ada beberapa indikator, seperti kita bisa melihat power dari demo kit ini sedang menyala, modenya apakah sedang auto atau manual, begitu juga dengan status dari valve, serta water pump-nya. Lalu di bawahnya sedikit juga ada pembacaan dari water meter tersebut. Di sini kita menggunakan 2 water meter yang berbeda, yang satu menggunakan protokol Lembas, yang satu lagi menggunakan protokol LoRa. Ini supaya menunjukkan bahwa platform kita ini adalah sistem yang agnostik, dalam arti kita bisa menggunakan protokol apa saja, hampir semua protokol kita support. Lalu di demo kit 2 ini juga kita bisa mengontrol masing-masing solenoid serta valve-nya. Maksudnya solenoid valve dan pump. Kalau kita kembali lagi ke halaman pertama, itu ada menu untuk dashboard ATM. Ini namanya saja dashboard ATM, tapi ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis mesin atau aplikasi lainnya. Jadi di dashboard ini kita bisa melihat ada live feed video yang berisikan demo box kita. Jadi bisa kita lihat di sebelah kiri yang berwarna biru ini adalah demo box kita nomor 1 yang berisi power meter. Serta ada beberapa indikator lain seperti push button, selektor, lampu, serta buzzer. Lalu di sini juga ada pembacaan temperatur dan humidity seperti di dashboard yang pertama tadi. Temperatur ini kita menggunakan temperatur probe yang dipasangkan langsung dengan I/O modul kita. Dan kebetulan I/O modul kita ini berbasis Wi-Fi. Jadi si I/O modul ini akan dikoneksi dengan Wi-Fi lalu mengirimkan data ke server. Begitu juga dengan temperatur status serta humidity status ini akan mengikuti pembacaan temperatur serta humidity dari sensor tersebut. Lalu yang di sebelah kanan ini, yang berwarna hitam adalah dashboard kita yang memonitor water monitoring. Seperti kita bisa lihat, di sini ada meteran airnya, yang satu menggunakan LoRa, yang satu lagi juga menggunakan Embas. Lalu di sebelah sisi atasnya, ada sebuah panel yang berisi tombol-tombol yang bisa dioperasikan secara manual. Jadi kita bisa milih juga apakah kita mau kontrol valve-nya secara manual atau kita bisa kontrol valve-nya secara auto. Maksudnya auto adalah melalui software. Lalu di sebelah kanan sini ada control panel yang berisikan DO1 dan DO2. Di sini DO1 itu kita sambungkan dengan lampu yang ada di demo box pertama. Jadi bila saya coba nyalakan demo box-nya, maka lampunya akan menyala. Dan ini dilakukan online melalui internet. Begitu juga dengan DO2, ini buzzer, coba saya nyalakan mungkin terdengar, seperti itu. Kita matikan lagi. Lalu ada lagi
sebagai portofolio kami, satu dashboard yang lebih detail lagi, tapi ini tidak di-share ke internet karena ini masih dalam proses development, yaitu untuk overview yang lebih detail. Jadi seandainya kita memiliki berbagai macam mesin, tidak hanya harus ATM ya Bapak Ibu, bisa mesin apapun. Kalau seandainya kita banyak, kita bisa monitor dari satu dashboard ini. Jadi contoh di sini ada average temperature serta average humidity dari seluruh mesin yang ada di seluruh kota. Di sini saya contoh 3 kota saja, Bandung, Jakarta, dan Medan. Kalau kita pilih hanya Bandung, maka value-nya pun akan berubah. Begitu pula dengan peta yang ada di sini, hanya akan menunjukkan data-data yang ada di kota Bandung. Contoh di sini hanya ada satu. Kalau kita ubah, kita tambah kota Jakarta, maka value temperature dan humidity juga akan berubah, serta ada muncul not baru yaitu di Jakarta. Di sisi kiri, di sini ada top 5 temperature data. Ini akan menunjukkan 5 mesin dengan temperatur tertinggi, diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Begitu juga dengan di bawahnya, ada top 5 humidity data. Dia akan membaca temperatur yang tertinggi sampai yang terendah. Lalu di sebelah kanan bawah ada list ATM. Di sini akan memberikan data yang lebih lengkap, sedikit lebih lengkap tentang ATM-ATM tersebut. Jadi di sini ada ATM ID dengan city serta latitude dan longitude-nya. Lalu ada juga bila kita ingin melihat data yang lebih detail lagi dari masing-masing mesin, karena kalau dari tadi itu adalah overview dari satu kota, sini lebih detail lagi. Jadi ini kita bisa milih dari masing-masing mesin. Dashboard-nya itu bisa berisi seperti ini, ada live feed video, serta data-data komponen lain yang kita monitor. Ini sementara kita masih development, jadi kita masih pakai data dummy. Kita bisa lihat, kita bisa monitor temperatur, humidity, atau mungkin kita ada monitor UPS, maka kita juga bisa monitor baterai, kita bisa tambah smoke sensor juga, kita bisa tambah vibration sensor, serta sensor lampu. Sini kita bisa milih bila kita ingin melihat contoh di kota Medan, maka datanya pun akan berubah. Lalu untuk logging, kita juga ada untuk trendingnya. Di sini sistemnya sama, kita ingin memilih contoh hanya di kota Jakarta dengan satu sensor, dengan satu mesin saja. Kita bisa pilih waktunya di sini dalam 6 bulan terakhir, maka datanya pun akan terlihat. Kita bisa zoom, drag, seperti itu, kita bisa zoom lagi, maka datanya akan semakin terjelas. Kita bisa tambah juga, seandainya kita ingin melihat misalnya satu data atau 2 data. Kita bisa tambah juga bila kita ingin melihat data yang di kota lain, seandainya di kota Medan. Kita bisa tambah dengan satu ini, maka datanya pun akan tampil. Temperatur data serta humidity data. Kurang lebih seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang masih kurang jelas, bisa tulis di kolom chat, nanti kita akan coba bantu jawab. Kalau seandainya Bapak Ibu mau coba akses demo kit yang online, Bapak Ibu juga bisa minta username serta passwordnya ke Bu Pamela atau Panowo. Oke, dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Panowo. Oke, terima kasih Pak Michael atas presentasi untuk demonya. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami akan coba mereview dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, untuk pertanyaan pertama, saya review dulu dari Bapak Ovan IGV ya. Ini Bapak Ovan IGV. Ada pertanyaan, untuk LoRa Gateway apakah hanya bisa connect dengan sensor saja atau bisa connect dengan device yang lain seperti PLC dan sebagainya? Mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Waldi. Silakan Pak Waldi. Ya, terima kasih Pak Nowo. Menjawab Pak Ovan untuk pertanyaan dari Pak Ovan ya. Sebenarnya LoRaWAN mempunyai apa namanya ya, secara sistem dia datanya terbatas Pak Ovan karena dia punya low power energy di situ. Dan sebenarnya kalau untuk ke PLC kita lebih provide ke kayak
wireless dan juga Ethernet biasa atau bisa ke LTE. Kami punya juga produk kita bisa mengubah Ethernet menjadi LTE untuk tarik datanya dari PLC ke server. Tapi untuk LoRa Gateway kenapa tidak bisa? Sebenarnya bisa saja. Kita juga punya sebuah sebuah device. Jadi LoRa Gateway merubah itu menjadi RTU, Pak Ovan. Cuman kalau RTU kita tahu untuk PLC sekarang untuk koneksi RTU sudah ketinggalan zaman, sehingga kalau untuk LoRa saya tidak provide untuk koneksikan lagi itu ke PLC. Karena LoRaWAN lebih banyak digunakan di smart city, di agriculture dan berbagai macam industri-industri yang membutuhkan area yang luas tapi datanya sedikit. Mungkin semoga menjawab Pak Ovan. Kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung confirm lagi di chat. Oke, itu Pak Nawab jawabannya. Terima kasih Pak Nawab, Ya. Pak Ovan. Oke, terima kasih. Mungkin bisa membantu ya Pak Ovan ya. Apabila nanti mungkin belum terjawab dengan detail atau Bapak belum puas dengan jawaban dari Pak Wali, Bapak bisa japri ke saya, ada nomor WA-nya di meeting chat ya gitu. Begitu juga dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apabila mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, kita jawab di webinar kali ini, nanti bisa chat langsung di nomor WA saya gitu, atau by email. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rian Afrianto. Apakah sistem IoT bisa diterapkan di bangunan bertingkat, contohnya hotel ataupun apartemen? Silahkan Pak Wali, bisa dibantu Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Nowo. Tentunya bisa Pak Rian Afrianto ya. Jadi kalau IoT sangat bisa diterapkan oleh di bangunan bertingkat. Cuman kita tahu sebenarnya untuk kondisi sekarang IoT di building masih mulai sedikit berkembang untuk di Indonesia ya. Jadi konsultan belum bisa memberikan spek sesuai dengan sistem IoT yang ada. Kita juga sudah discuss juga ke beberapa. Maka kita punya juga solusi untuk building kita menggunakan PLC, namun kita bisa tarik data dari PLC itu menjadi IoT. Jadi bus-bus atau sistem-sistem yang ada sekarang yang di building sekarang sebenarnya kita bisa dengan mudah tarik dari sistem busnya menjadi IoT. Dan juga kalau ada beberapa sistem-sistem yang ada di itu seperti access control yang kita bisa tarik API-nya, itu semua sistem yang ada di building kita bisa jadikan satu platform yang kita bisa jadikan itu IoT sendiri, dan juga kita bisa akses dimanapun dan kapanpun untuk beberapa item yang dibutuhkan data-datanya langsung oleh manajemen atau sebuah engineering yang ada di luar gitu. Itu mungkin sebenarnya itu yang sedang kami progres untuk di building, karena kami juga bergerak di BMS. Kami kerjasama juga ke beberapa partner bus dan juga beberapa partner dari kita juga bertemu konsultan dan segala macam. Kita discuss juga tentang IoT. Sebenarnya sama, mereka yang menerapkan IoT, cuman terbentur ada beberapa owner yang belum mengerti, ada beberapa kontraktor juga yang masih belum bisa mengerti. Itu yang sedang kami coba majukan itu seluruhnya ke sistem building yang ada di Indonesia, Pak Rian Afrianto. Mungkin bisa sedikit menjawab. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing juga ke kami juga boleh. Bisa langsung hubungin Pak Nowo atau bisa mengikuti Consultation Week di minggu depan. Bisa mengisi aja nanti formnya selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Nowo. Bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan Pak Rian. Ya, oke, terima kasih Pak Wali. Oke, terima kasih Pak Rian Afrianto atas pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Boleh nanti kita discuss Pak untuk sistem IoT di building. Memang ini lagi kita kembangkan dan saya sudah diskusi dengan beberapa konsultan building ya Pak untuk menerapkan sistem IoT ini. Nanti mungkin saya coba akan discuss lagi dengan owner ataupun konsultan dan kontraktor. Oke. Nanti apabila memang belum terjawab dengan detail, Pak Rian bisa japri ke saya. Oke. Selanjutnya dari Bapak Rian Jefta Purba ingin bertanya, saat ini kami sedang melakukan perancangan gedung dengan biaya cukup mahal.
apakah sistem IoT bisa diterapkan untuk mendeteksi health structure baik itu untuk gedung ataupun jembatan? Nah, oke Pak Waldi, bisa dibantu kembali Pak Waldi, silakan. Oke, Pak Rian, mohon maaf ini agak kurang, saya sebenarnya agak kurang jelas dan kurang mengerti. Kalau untuk di perancangan ya Pak, kalau untuk di perancangan sebenarnya kan tadi seperti saya jelaskan OT adalah gabungan dari OT dan IT. OT seharusnya sudah ada tadi stage 1 yaitu ada sensor dan aktuator di situ. Kalau gedung yang sedang dirancang berarti kan belum ada wujudnya ya Pak ya. Jadi kalau belum ada wujudnya kita belum bisa memberikan sistem IoT itu gimana caranya health structure itu baik atau tidak. Tapi seandainya itu sudah dibentuk atau health structure apa si gedung dan jembatannya sudah ada, kita mengontrol struktur si gedung tersebut, kita bisa pasang beberapa sensor. Jadi misalkan ada gempa atau apa, ada perubahan struktur, kita bisa tahu dengan sistem IoT itu. Tapi sistem IoT tidak bisa mendeteksi atau merubah perancangan tertentu ke dalam sebuah building. Ya, ini saya kurang tahu nih, buildingnya sudah ada tapi ingin diterapkan IoT untuk health structure-nya, tapi mahal atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan selanjutnya mungkin Pak Rian. Kalau emang pertanyaan saya, ya jawaban saya belum menjawab. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Rian. Jadi gini Pak Rian, Pak Yayan Yeftah, mungkin nanti kalau Bapak berkenan ingin lebih detail lagi, bisa japri ke saya atau mungkin by email ya Pak. Kita nanti discuss kembali ya Pak, seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita berikan jawaban yang lebih detail juga seperti itu. Oke. Sebentar, selanjutnya dari Pak Muhammad Khalil ingin bertanya, misal suatu device dalam mobil yang di dalamnya ada GPS dan kamera tersembunyi, lalu mobilnya dicuri ke suatu daerah yang susah sinyal. Lalu bagaimana memonitoringnya? Apakah ada cara lain misalnya auto ganti dari LTE ke satelit? Oke. Silakan Pak Waldi, dibantu kembali Pak Waldi. Ya, terima kasih Pak Holil. Jadi ini sebenarnya case yang sama yang kita terapkan di sebuah tapi kita terapkan di yang tambang itu bukan dengan satelit tapi dengan menggunakan dual SIM. Jadi kalau satu SIM gagal masih ada satu SIM selanjutnya. Cuman kita juga punya device yang tadi mungkin sedikit ada sekelebat lihat yaitu Iridium. Itu Iridium device yang kita backup tadi seperti Pak Holil tanyakan, dia seandainya LTE-nya atau GSM-nya gagal langsung pindah ke auto ke satelit. Jadi kita sudah punya device-nya, tergantung dari customer mau menambah device itu atau tidak. Jadi itu sudah ada Pak. Jadi tinggal pilihan opsional dari customer mau menambah itu atau tidak. Dan itu udah pasti walaupun mobilnya dicuri dan sinyal itu tidak ada di sebuah terpencil, dengan satelit tersebut datanya pasti tetap terkirim. Mungkin itu Pak Holil. Lanjut, terima kasih Pak Nawal. Oke, terima kasih Pak Waldi. Oke, terima kasih juga Pak Holil atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya Pak Radiman Suta Pak. Apakah sistem IoT ini bisa dipasang pada bangunan yang sudah beroperasi? Dan berapa maksimal area yang bisa di cover oleh sistem ini? Monggo silakan Pak Waldi, dibantu untuk jawabannya. Oke Pak, sebenarnya jawabannya sama yang tadi di awal saya info ya Pak. Mungkin tadi pertanyaan dari siapa ya, Pak Rian ya. Jadi dia bisa nggak di building ya. Jadi sebenarnya sama pertanyaannya, jawabannya. Jadi tadi saya sudah menyebutkan di sebuah building ada namanya bus, Building Automation System. Di situ kita bisa tarik dari bus tersebut data-data yang ada di bus untuk ditarik datanya ke cloud, atau mungkin kita bisa ditaruh dengan jika server busnya itu mencukupi secara spek dan juga storage, kita bisa install di server bus dan juga bisa
membuatkan on-premise server di dalam sistem bus dan juga langsung membuat dashboard di sebuah sistem bus tersebut. Lalu berapa maksimal area yang bisa di-cover? Tentunya di seluruh gedung, Pak. Jadi kalau emang sudah ada bus yang sudah meng-cover seluruh gedung, pasti bisa seluruh gedung. Tapi tadi secara itu kita harus tahu connectivity-nya. Kita tahu di building, beberapa building seperti hotel segala macam sudah ada network infrastructure. Yang penting ada network infrastructure atau connectivity tadi. Makanya di awal saya jelaskan IoT adalah paling awal adalah connectivity. Jadi seandainya gedung itu sudah ada connectivity secara Wi-Fi, secara access point, secara networking, secara Ethernet segala macamnya, itu sudah pasti sudah bisa cover di seluruh gedung itu. Jadi kita bisa akses atau menambahkan sebuah sensor, tinggal konekkan ke sistem Wi-Fi. Kita punya beberapa data acquisition yang Wi-Fi, langsung bisa tarik ke server dengan setting-setting yang ada di device itu. Dan itu device-nya sangat kecil dan juga tidak mahal sekarang. Makanya saya bilang dengan update teknologi sekarang ada kondisi yang kita bisa tarik data dengan sistem yang tidak terlalu mahal. Itu adalah sistem-sistem yang sekarang sudah ada. Semoga saja bisa membuka dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa menerapkan IoT di perusahaan-perusahaan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Oke, itu Pak Nawa, silakan. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Waldi. Pak Waldi, ini banyak sekali yang bertanya, karena waktu juga udah ini. Kita ambil berapa lagi nih Pak Waldi? Atau mau kita ini kan semuanya? Pak Waldi minta sarannya. Mungkin satu lagi mungkin ya Pak Nawa, setelah dipilih Satu aja lagi ya. yang paling menarik mungkin Pak Nawa. Mungkin saya coba cari ya Pak. Ya, boleh silakan Pak Waldi. Jadi mohon maaf Bapak-Bapak Ibu, nanti tetap kita akan jawab yang sudah bertanya, tetap akan kita hubungin atau nanti kirim by email ya Pak ya, seperti itu, jangan khawatir pokoknya. Terus Bapak-Bapak Ibu-Ibu, apabila ada yang ingin mencoba demo kit kami secara live, bisa japri ke saya juga, nanti akan kita hubungin setelah webinar ini. Silahkan, monggo. Oke, mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan dari Pak, mungkin ini namanya agak kurang jelas, itu MS Itinfra ya. Jadi ada pertanyaan, IoT ini kan menggunakan internet sebagai perantara antara sensor dan server. Apabila internet di sensor tersebut mati, berarti tidak akan data yang dikirim ke server. Ketika internet sudah terhubung kembali, apakah data yang selama internet itu mati akan terhubung kembali, dan apabila itu secara real time, internet mati tidak akan terkirim sebagai output. Nah, ini saya sebutkan tadi ada beberapa topologi Pak dari Pak MS Intira ya. Jadi kalau topologi yang menggunakan internet yang cloud based, pasti kelemahannya di connectivity di internet. Sedangkan internet mati dan kita hanya menggunakan device tanpa ada data processing atau data storage di situ, udah pasti data yang kalau dengan cloud based dan internet, udah pasti data yang saat putus internet udah pasti tidak akan sampai ke server. Tapi seandainya kita menggunakan on-premise server, lalu itu baru si on-premise server itu dikirim ke internet, jadi internet hanya merefleksikan yang ada di sebuah server tersebut. Jadi seandainya internet mati pun, connectivity yang ada di dalam gedung ke on-premise server tidak akan terganggu, dan itu tetap akan berjalan sistemnya. Hanya kita tidak bisa akses itu dimanapun dan kapanpun karena tidak terkoneksi ke internet. Jadi ada pilihan Pak, bedanya kalau yang on-premise kita investnya lumayan tinggi, cuman maintenance-nya rendah karena maintenance sendiri. Kalau cloud sangat mudah penerapannya, sangat cepat penerapannya, langsung muncul datanya, cuman lemah saat ada internet putus, pasti Pak, kayak gitu Pak. Jadi itu adalah pilihan dari customer dan kita bisa konsultasikan solusi yang terbaik seperti apa. Mungkin Pak MS Itinfra seperti itu. Dan infonya kalau dari Bu Pamela, Pak MS Itinfra belum ada di registrasi ya Pak, atau namanya mungkin diperjelas Pak. Kalau ini Pak, kalau ingin ini Pak, untuk biar kita bisa pilih pertanyaan yang cocok, yang bisa pas untuk kita berikan door prize. Oke, begitu Pak Nawa, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Waldi. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan kami jawab hari ini ya. Nanti kami akan coba hubungin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.
Jadi di akhir sesi ini harapan kami adalah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat mengetahui dasar dan prinsip secara garis besar dari IoT dan AI, sehingga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat menganalisa bahwa IoT dan AI sebagai solusi dari masalah yang selama ini ada di perusahaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, sebagai tanda dari kami yang mengikuti webinar hari ini akan kami kirimkan sertifikat melalui email ya, e-sertifikat ya. Jadi mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang belum registrasi bisa registrasi untuk pembuatan e-sertifikatnya. Oke. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apabila di perusahaan Bapak-Bapak sedang ada kebutuhan atau ingin diskusi desain sistem untuk IoT, EE atau solusi yang lain seperti OE, monitoring system, BAS, building automation system, manajemen sistem atau solusi otomasi yang lainnya bisa berdiskusi dengan kami dengan memberikan solusi berdiskusi dengan kami, nanti kami akan memberikan solusi kepada Bapak Ibu. Kami pun juga akan memberikan konsultasi week gratis ya Pak. Nanti Bapak bisa kirimkan data Bapak, nanti dari Ibu Pamela akan memberikan formnya gitu. Oke, mungkin itu aja kami infokan bahwa kami juga akan mengadakan webinar kembali dengan tema New Normal with AI dan IoT Teknologi yang akan diadakan pada tanggal 18 November 2020 hari Kamis, di mana kita juga ingin membantu pemerintah memberikan solusi untuk mendukung dan mengantisipasi pandemik di era new normal ini. Oke. Itu aja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih. Apabila di webinar ini ada kekurangan dari penyajian, kami mohon maaf, dan sebelum kita umumkan siapa pemenang dari pertanyaan terbaik, kami akan foto dulu. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa show kameranya dibantu oleh Pak Sylvester. Silakan Pak Sylvester. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum. Ayo, silakan Bapak Ibu bisa ditampilkan untuk di kameranya biar kita foto bersama. Ya, biar terlihat ya Pak kebersamaannya Pak. Iya. Kita tunggu sebentar lagi, Bapak Ibu. Silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ditampilkan. Ya, saya hitung mundur ya Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, udah nggak ada lagi ya. Senyum semuanya. Ya, makasih Bapak Ibu. Mungkin Pak Sylvester sambil di-share biar lihat Pak. Ada itunya nggak yang sambil di-share layarnya Pak Sylvester? Sudah, mungkin ya biar pada melihat. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Belum terlihat Pak, maaf. Nah iya, mungkin baru beberapa orang ya. Bisa yang lain bisa tampilkan. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu biar kelihatan mungkin semuanya. Masih malu-malu Pak. Oke, silakan Pak Silver. Ya, 1, Ya, 2, bisa diulang ya. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya sudah Pak. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, untuk waktu dan sesinya kami kembalikan ke Ibu Pamela, silahkan untuk memberikan pengumuman siapa pemenang hari ini yang beruntung. Silahkan Bu. Oke, terima kasih Pak Nowo. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas presentasinya dan juga diskusi tadi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah join webinar ini. Seperti yang diinfokan tadi di awal, kami memiliki door prize bagi 3 pemenangnya yang berusia. Saya umumkan sekarang ya pemenangnya, karena pemenangnya udah ditentukan. Yang pertama, pemenang pertama adalah Bapak Ovan dari PT IGP PT Inti Ganda Perdana. Yang kedua ada
Bapak Muhammad Khalil dari PT Land Railway System. Dan yang ketiga dari ID Microsoft Teams-nya itu MSI Teamsra. Untuk Bapak atau Ibu yang MSI Teamsra ini mohon kirimkan alamat email, nomor telepon, dan asal perusahaannya ya Pak. Untuk kami hubungi lebih lanjut. Dan setelah webinar ini selesai, kami akan sharing Google Form untuk meminta dari Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kami juga akan mengirimkan presentasi yang tadi dipresentasikan. Nanti kami juga akan share link pendaftaran untuk konsultasi secara private, consultation week, dan bagi Bapak Ibu yang beruntung juga, kami akan memberikan hadiah nantinya. Saya kira kita bisa akhiri sampai di sini webinar hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah mengikuti webinar kami. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Selamat sore. Terima kasih Pak, Bapak, Ibu-Ibu.